Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengamati kalender. Nah, di sini kita akan belajar melihat kalender Masehi dan kalender Hijriyah. Nah, antum perhatikan di bulan Januari. Nah, di sini akan terlihat ya, ada Jumadil Awal dan Jumadil Akhir juga, di mana itu adalah merupakan kalender Hijriyah. Di sini berarti menandakan bahwa Januari 2021 itu dimulai dari 17 Jumadil Awal dan diakhiri 18 Jumadil Akhir. Dari mana tahunya? Antum perhatikan tanggal 1 Januari ada angka 17 ya, bilangan Arabnya itu 17. Kemudian di tanggal akhir Januari itu ada 31 Januari. Ini tanggal berapa ya? Nah, tanggal apa di bulan Hijriyah, yaitu tanggal 18 ya. Nah, 18. Oke. Nah, ini tanggal 30 itu 17, berarti tanggal 31 itu berarti tanggal 18. Nah, kita akan menghitung jumlah hari dalam satu tahun kalender Masehi dengan melalui pengamatan kalender. Maka antum silakan tuliskan nama bulan dulu, bulan Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Kemudian antum hitung, antum lihat ya jumlah berapa hari dalam satu bulan. Januari berapa bulan, berapa hari, kita lihat. Oh, ternyata ini sampai 31, berarti Januari adalah 31. Kemudian di bulan Februari berapa ya Februari? Terakhirnya di tanggal 28, maka antum tuliskan di Februari sampai tanggal 28. Tuliskan seterusnya sampai nanti Desember. Setelah itu antum jumlahkan total, maka ketemu beberapa hari dalam satu tahun. Nah, selanjutnya adalah kita menghitung jumlah hari dalam kalender Hijriyah. Bagaimana caranya? Nah, antum perhatikan itu. Nah, Jumadil Awal kan di Januari itu ada Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Berarti ya, antum perhatikan di sini ada 17, 18 gitu ya. 19, antum perhatikan yang bilangan Arab ya. 20, 21, 22. Nah, tanggal 6 Januari hari Rabu itu berarti 22 Jumadil Awal, 23 Jumadil Awal dan seterusnya sampai antum perhatikan tanggal 10 Januari itu 26 Jumadil Awal dan diakhiri itu tanggal 13 Januari itu menandakan 29 Jumadil Awal. Berarti Jumadil Awal itu ada 29 hari. Itu. Nah, bagaimana dengan Jumadil Akhir? Kita perhatikan. Kan di bulan Januari ada 2 bulan Hijriyah, Jumadil Awal, Jumadil Akhir ya. Nah, Jumadil Akhirnya ini mulai dari tanggal 1. Nah, kita ikutin dia 1, 2, 3 dan seterusnya. Apakah ini sudah berakhir? Oh, ini sampai 18. Berarti kita menuju ke bulan Februari. Tadi 18 ya. Nah, ini ada 19. 19 ini maksudnya adalah Jumadil Akhir. Antum perhatikan nih. Nah, Jumadil Akhir ya. 19 diawali Jumadil Akhir. Nah, 19, 20 sampai kita ikutin sampai mentoknya dia di tanggal berapa? Oh, ini nih tanggal 30. Nah, ini bilangan Romawi yang di tanggal 12 Februari 30. Kenapa? Karena setelah itu tanggal 1. Nah, berarti tanggal 30 itu adalah akhir dari bulan Jumadil Akhir. Nah, antum tuliskan Jumadil Akhir ada 30 hari. Nah, kemudian Rojab. Nah, tanggal 1 ini berarti yang tanggal 13 Februari itu menandakan 1 Rojab. Nah, antum lihat lagi 1 Rojab ini sampai berapa Rojab di bulan Februari? Oh, sampai berapa ini? 16 ya. Maka antum ke bulan Maret. Rojabnya sampai bulan berapa? Sampai tanggal berapa Rojabnya? Antum ke bulan Maret. Nah, perhatikan. Nah, kita nyari yang tanggal 1. Berarti sebelum tanggal 1. Nah, ini 30. Nah, berarti Rojabnya sampai tanggal 30. Begitu seterusnya antum mencari Sa'ban gitu ya.
Sya'ban, kemudian nanti antum mencari Ramadan dan seterusnya sampai 12 bulan. Nanti kemudian antum tinggal menghitung totalnya. Jadi ketahuan deh berapa hari dalam 1 tahun. Sekarang kita akan belajar memprediksi Lebaran ya, di tahun 2022. Nah, sebelum kita ya antum memprediksi, maka tentukan dulu perbedaan hari dalam 1 tahun kalender Masehi dan Hijriah. Apakah ada selisih ataukah sama? Nah, jika tidak ada selisih atau sama jumlah harinya, maka pasti ketika Syawal itu jatuh di bulan Mei, maka setiap tahun pasti di bulan Mei. Namun ketika ada selisih dalam setahunnya, selisih hari dalam setahunnya, ada perbedaan, maka pasti ada juga perbedaan ketika tahun ini jatuhnya di jatuh Syawalnya itu di bulan Mei, maka pasti tahun depan dia akan berubah gitu ya. Maka tentukan dulu totalnya jumlah hari dalam 1 tahun, ketahui dulu juga selisihnya, baru kemudian kita akan memprediksi. Oke, nah kita lihat ya, tahun ini tahun 2021 Syawalnya jatuh di bulan apa, di tanggal berapa. Oke, ini kita lihat di bulan Mei ya, ternyata ada Ramadan dan Syawal, dimulai dari 19 Ramadan dan 19 Syawal terakhirnya, maka berarti pasti 1 Syawal itu ada di tengah ya. Oke, di pertengahan. Oke, nah ini ternyata di 13 Mei itu ada 1 Syawal, dan memang ini adalah prediksi juga sebenarnya, karena penentuan awal bulan Hijriah itu dilihat dengan hilal. Ketika hilal muncul, barulah ditentukan tanggal 1 setiap bulannya gitu ya. Nah, kita prediksi aja tanggal 13 Mei 2021 sebagai Lebaran di tahun ini. Maka gimana tanggal berapa Lebaran di tahun 2022? Maka antum perhatikan selisih yang antum dapatkan. Nah, selisihnya berapa? Kalau selisihnya 1 hari itu, misalkan Hijriahnya ternyata lebih sedikit gitu ya, maka berarti kurangi 13, berarti kurangi selisih. Itu seandainya Hijriahnya itu lebih sedikit jumlah harinya. Nah, gimana kalau Hijriahnya jumlah harinya lebih banyak? Kalau lebih banyak jumlah harinya, maka ditambah dengan selisih. Itu ketahuan di tahun 2002 kapan kita